Untuk itu waktu dan tempat saya persiapkan pada Evangelis Hasadah Gloria. Mari sebelum kita mulai, kita berdoa sama-sama. Tuhan, kami sekali lagi datang di hadapan-Mu. Biar hari ini Tuhan, apapun yang kami dengar, biarkan semua itu berasal dari Engkau Tuhan. Biar hari ini Tuhan, kami menerima sesuatu yang baru, kami menerima kekuatan, tapi terlebih kami mengerti isi hati-Mu. Apalagi untuk waktu-waktu yang seperti ini Tuhan. Hari ini meminta Tuhan, biar sekali lagi Kau bicara di tengah-tengah kami. Buat kami mengerti apa yang Kau mau. Buat kami mengerti Tuhan, apa yang jalan yang harus kami pilih. Dan biar hari ini sekali lagi Tuhan, Kau curahkan hati-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Biar hari ini apapun yang hamba sampaikan, biarkan semua berasal dari Engkau. Dan biar semua yang mendengar hari ini menerima berkat-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom semuanya. Amin. Shalom. Shalom. Perkenalkan, nama saya Hadasah, saya dari Semarang. Saya ingin mengucapkan thank you buat kesempatannya boleh berbagi akan firman Tuhan di tengah-tengah Bapak Ibu semua, saudara semua. Saudara, hari ini ketika saya berdoa, apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan buat setiap kita di masa-masa yang seperti ini, terutama di masa-masa di mana begitu ada banyak hoax, begitu ada banyak berita-berita yang bohong, tapi dianggap sebuah kebenaran, yang kebenaran dibohongkan, yang kebohongan dibenarkan. Dan dari ketika saya berdoa, Tuhan berbicara tentang menjaga akan mata kita, guard our eyes. Kalau saudara punya Alkitab, saya ajak semua saudara untuk buka sama-sama di Markus 9, ayat yang ke-47 sampai ayat yang ke-48. Markus 9 ayat yang ke-47 sampai ayat yang ke-48. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Firman Tuhan jelas berkata, jika mata kita menyesatkan, cungkil. Saudara, saya percaya bukan maksud Tuhan untuk benar-benar kita mencungkil atau mengeluarkan akan mata kita, tapi sebuah perkataan yang sekali lagi Tuhan berkata, mata yang menyesatkan akan membuat kita sekali lagi tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan hari itu saya merenungkan apa yang dimaksud dengan mata yang menyesatkan. Dan disitulah ketika saya baca akan Alkitab lebih lagi, ada begitu banyak ciri-ciri mata di Alkitab yang tertulis. Yang menyesatkan adalah mata yang membuat kita berdosa, mata yang membuat kita terdistract dari Tuhan, mata yang membuat kita melakukan kesalahan, mata yang akan membuat kita terjatuh, dan mata yang akan membuat kita kehilangan iman. Saudara, dan mata ini yang saya tadi bacakan seringkali itu membuat kita bisa terjebak oleh iblis, oleh ilusi-ilusi yang membuat akhirnya kita salah melangkah, kita salah mengambil keputusan, atau bahkan mungkin dengan cepat karena sudut pandang mata kita melihat, akhirnya kita dengan mudah menghakimi orang, kita dengan mudah cepat melangkah tanpa bertanya kepada Tuhan, dan kemudian kita membuat kita cepat menggerutu, sedangkan sebenarnya seringkali apa yang kita lihat belum tentu apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang kita lihat belum tentu adalah sebuah kebenaran. Karena sekali lagi, setiap manusia kita hanya bisa memandang dari satu sudut pandang yang tertentu. Kita belum tentu bisa melihat keseluruhannya, dan itu butuh waktu. Tapi satu kali hanya kita cukup melihat satu kali, seringkali kita bisa menghakimi dengan begitu cepat. Karena sebenarnya kita salah melihat dari sudut pandang yang salah. Kalau saudara boleh perhatikan, akan foto yang saya akan share. Foto ini diambil ketika hari itu Prince William sedang ingin memasuki akan mobil dari kerajaannya. Dan ketika difoto dari sudut samping, kelihatannya seperti Prince William sedang memberikan jari tengah. Seakan-akan itu sebuah perbuatan yang tidak baik, seakan-akan itu mengolok dan itu memalukan akan nama keluarga kerajaan Inggris. Dan saudara perlu mengerti ketika video ini tersebar, ada begitu banyak orang yang mudah menghakimi. Dan hari itu banyak cemoohan, banyak penghakiman, banyak kemarahan yang muncul dari orang-orang yang melihat, terutama orang-orang Inggris yang melihat akan foto ini. Tapi pada kenyataannya ketika kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, pada dilihat dengan foto
foto yang sama, ternyata Prince William sedang memberikan 3 jari. Tapi yang terfoto dari sudut samping hanyalah foto jari tengahnya saja. Saudara, ini benar-benar mengajarkan kita betapa mata kita itu sangat mudah menipu kita. Mata kita dengan sangat mudah membuat kita bisa tersesat, membuat akhirnya kita berdosa dengan menghakimi orang terlalu cepat. Kalau saudara perhatikan gambar yang berikutnya, ada 2 gambar di sini. Kalau saudara perhatikan tanpa bayangan, kelihatannya anak kecilnya seperti malaikat. Dan anak pang ini yang kelihatannya buruk sepertinya seperti iblis. Tapi ketika ternyata saudara perhatikan akan bayangannya, bahwa ternyata yang kelihatannya seperti malaikat adalah iblis, yang kelihatannya iblis ternyata adalah malaikat. Saudara, sekali lagi, sejujurnya mata manusia kita bisa ditipu dengan berbagai macam cara. Bahkan ketika kita menilai orang pun, kita tidak bisa melihat hanya dengan mata jasmani kita. Kita tidak bisa mengerti orang keseluruhannya hanya dengan memandangi mereka. Belum tentu yang cantik, yang ganteng, yang cakep adalah orang-orang berhati malaikat. Dan belum tentu orang yang buruk rupa adalah orang-orang yang seperti iblis. Justru sebenarnya mata kita ini bisa sangat menyesatkan. Kalau saudara perhatikan foto yang di sebelahnya, ada kejadian aslinya adalah si B ingin menusuk si A. Tapi apa yang ditangkap di TV, yang ditangkap di kamera, justru si A terlihat ingin membunuh si B. Dan sekali lagi yang kita lihat adalah bukan sejauh ini, saudara. Yang kita lihat adalah persis yang apa di kamera. Hari-hari ini kita melihat apa yang media sodorkan di hadapan kita. Hari-hari ini kita melihat apa yang TV sodorkan di hadapan kita. Tapi sekali lagi, itu bisa menyesatkan kita. Karena apa yang kita lihat belum tentu sebuah kebenaran. Ada sebuah cuplikan, itu adalah iklan Thailand, saudara. Dan di iklan Thailand itu ada seorang ibu-ibu yang dia punya seperti pasar, saudara, mungkin seperti Tanah Abang, saudara. Dan di situ ada banyak orang yang bekerja di situ, bayar sewaan, dan setiap hari ibu ini akan menagih. Dan beberapa orang yang melihatnya dari jauh, mereka akan lihat ibu ini seperti jahat sekali. Ketika tiba-tiba dilihat ibu ini mengangkat akan sebuah barang dagangan dan disita tiba-tiba. Ada lagi dia melihat, ada orang melihat dari kejauhan, ibu ini menghancurkan akan timbangan dari penjual di pasar dia. Dan ketika itu disebarluaskan akan video itu, dan kemudian caci makian mulai dikirimkan, caci makian, mereka mulai menghakimi, mereka mulai marah dengan ibu akan ibu yang punya pasar ini. Tapi kemudian ternyata di film itu dijelaskan bahwa semua yang kita lihat dalam video itu tidak menunjukkan semuanya. Itu tidak menunjukkan kebenarannya. Dan hari itu ketika dilihat baik-baik, ternyata kenapa ibu ini membawa barang dagangan akan orang-orang itu. Karena ternyata orang itu menjual dengan makanan yang sudah basi. Dan ketika itu ibu ini ingin menyelamatkan banyak orang, ibu ini ingin mengajari dia sesuatu, ibu ini ambil makanan-makanan yang sudah basi, dia buang. Tapi kemudian yang tidak orang lihat adalah ibu ini membayar akan orang itu. Lalu kemudian cerita lagi, ketika ibu ini mengambil akan makanan-makanan, bahan-bahan, semuanya diambil. Orang berpikir, oh itu disita. Ternyata tidak. Dia sedang membeli semua yang penjual itu sedang jual. Dan sekali lagi, ketika ibu ini memberikan uang, sekali lagi tidak tertangkap oleh kamera. Nah, ketika ibu ini merusakkan timbangan, ternyata orang ini memain curang dengan timbangannya. Dan ibu ini mencoba menyelamatkan lebih banyak orang lagi dengan mengajari orang ini, dengan dia ambil timbangannya supaya orang ini beli timbangan yang baru dan tidak lagi menipu orang. Saudara, sekali lagi mata kita bisa menyesatkan. Mata kita bisa membuat kita dengan sangat mudah menghakimi. Dan bukankah kita berkata kita sebagai manusia, kita tidak boleh menghakimi sesama kita. Mari buka sama-sama Matius 7 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Matius 7 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu,
sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara, kita manusia, kita sangat mudah menghakimi orang. Kita manusia, kita sangat mudah untuk menunjuk kesalahan orang, tapi kita lupa untuk melihat kesalahan kita sendiri. Kita sibuk menilai kerohanian orang mungkin, tapi kita lupa untuk menilai kerohanian diri kita sendiri. Kita sibuk untuk menunjuk kesalahan orang, kekurangan orang, dan kita tidak sadar akan kekurangan dan kesalahan yang dulu mungkin pernah kita alami. Saudara, mata kita terlalu mudah untuk menghakimi. Padahal menurut saya perkataan itu sangat benar. Don't judge a book by its cover. Meskipun covernya itu penting untuk dinilai, but don't judge a book by its cover. Kita tidak bisa menilai orang hanya seperti penampilan di luarnya. Jangan cepat menghakimi, sekali lagi, karena apa yang kita lihat belum tentu adalah yang benar. Tapi sekali lagi saya berdoa, mari kita belajar untuk melihat dari banyak sudut pandang dalam hidup ini. Supaya kita tidak mudah tersesat, dan kita tidak mudah jatuh dalam kesalahan. Saudara, kalau mungkin di Jakarta berbeda, saya pernah pergi ke mall di Jakarta. Saya pergi ke mall di Jakarta, saya lihat orang-orang yang pergi ke Jakarta, ke mall di Jakarta, pakaiannya rapi-rapi. Saya lihat bahkan ada yang seperti, kalau di Semarang itu seperti baju pesta. Tapi kalau di Semarang itu sangat-sangat berbeda. Saudara, dan ketika kita di mall, mungkin bagi orang Jakarta, kita seperti menggunakan pakaian rumah. Dan kalau orang Jakarta pergi pakaian itu untuk pergi ke mall, itu adalah baju pesta buat kami orang Semarang. Karena seorang Semarang itu tidak terlalu punya ciri khas adalah semakin kaya, semakin mereka berkelebihan, berkecukupan, penampilan mereka akan semakin sederhana. Saudara, maka saudara akan temui orang-orang yang mungkin menggunakan mobil mewah, orang kaya di Semarang, saudara akan temui dia hanya menggunakan kaos dalam, celana pendek, dan sandal jepit, saudara, dengan rambut yang begitu acak-acakan. Saudara, maka ini sering kali terjadi di kota Semarang, bagaimana orang dengan sangat mudah menilai akan penampilan luarnya saja. Saudara, suatu hari saya pernah pergi ke suatu mall, dan saya ingin beli laptop. Dari itu saya dengan saudara-saudara saya, kami dapat berkat, kami dapat uang untuk membeli apapun yang kami butuhkan untuk masa depan kita. Saudara, dan saya putuskan saya butuh laptop. Dan hari itu saya pergi ke salah satu, menurut saya brand ternama, dan ketika saya masuk sekali lagi, saya juga bukan tipe yang selalu menggunakan celana panjang. Dan saya pakai celana pendek, saya pakai kaos seperti baju rumah, dan saya cuma bawa tas kecil, dan saya pakai sandal jepit. Nah, ketika saya masuk ke dalam toko itu, saya tanya speknya, saya tanya bagaimana, apa kelebihannya, apa perbedaannya. Dan yang jaga tidak mau jawab saya sama sekali. Dan mereka bilang gini, kamu tuh anak kecil, apa bisa beli kayak begini? Karena umur saya masih cukup kecil, umur saya masih cukup muda. Kamu apa bisa beli kayak begini? Itu mahal, tau nggak? Saudara, dari saya cuma diam, saya bilang, loh mbak, saya cuma tanya. Saya kepingin cari tahu, saya kepingin cari laptop yang cocok buat kebutuhan saya. Dan sekali lagi dia tidak mau jawab saya, dia cuma, oh iya, ya baca aja sendiri, baca aja sendiri. Dan ketika saya selesai, saya memutuskan saya mau laptop yang mana. Saya datang ke counter kasir. Dan ketika saya pergi ke kasir, dan mbak yang sama akhirnya tanya, emang kamu beli apa sih? Saya bilang, oh saya mau beli yang itu. Dan dia bilang, ini harganya segini loh, apa kamu punya uang? Saudara, dan hari itu saya buka tas saya ambil uang cash saya taruh di depannya. Dan ketika saya taruh uang di depannya, tiba-tiba berubah. Dia sangat sopan, sangat manis, dan dia akan bilang, oh mbak, ya, mbak nanti kita kasih gratis ini ya, oh mbak nanti kita ini ya, hati-hati di jalan ya, dan tiba-tiba berubah dalam sekejap. Saudara, itulah membuat saya mengerti, memang mata kita ini seringkali gampang menghakimi, mbak. Karena kita suka menilai orang berdasarkan luarnya saja. Tapi pada kenyataannya, what you see is not always what it seems. Kalau saudara mungkin lihat
di foto ini, di gambar, ada 2 gambar lagi yang saya tunjukkan. Ada satu anak kelihatannya bayangannya lagi sedang pipis di sembarangan tempat. Ya. Tapi pada kenyataannya ketika diperhatikan lebih lagi, ternyata anak ini bukan sedang pipis. Ya. Anak ini bukan sedang buang air kecil, tapi anak ini sedang menyirami akan tanaman. Ya. Kalau saudara nanti lihat lagi yang di sebelahnya, everything we hear is an opinion and not a fact. Yang kita dengar itu hanya opini dan bukan kenyataan. But everything we see is a perspective and not the truth. Apa yang kita lihat itu cuma perspektif kita aja dan bukan kebenaran. Yang satu lihatnya 4, yang satu akan bilangnya 3. Karena mereka lihat dari sudut pandang yang berbeda. Jika dikembalikan, diputarkan tempat, maka mereka akan berkata, oh iya ya, benar juga. Kalau dari sini kelihatannya ini 4. Tapi dari sana kelihatannya 3. Jadi kalau kita mau berdebat sampai kapanpun, tidak akan pernah ada ujungnya. Saudara, dan hari ini saya mau berkata demi kasih Tuhan. Apapun yang kita hari ini lihat, mungkin saudara berkata, kok sepertinya seakan-akan Tuhan meninggalkan saya. Mungkin saudara melihat, kok seakan-akan Tuhan tidak menolong saya. Tapi sesungguhnya apa yang kita lihat, itu belum tentu kebenaran, saudara. Karena sekali lagi, even we don't see him, bahkan ketika kita tidak bisa melihat dia, kita tidak bisa melihat pekerjaan dia, dia tetap bekerja bagi setiap kita. Dia tetap berperang bagi setiap kita. Dia tetap Tuhan yang menolong kita dengan caranya yang mungkin tidak sama dengan cara kita. Saudara, suatu hari, waktu itu papa saya masih hidup. Papa saya masih hidup. Dan ketika itu kakak laki-laki saya ingin pergi ke suatu pulau, saudara, dan tapi dia harus transit ke Jakarta. Dan ketika dia sudah ada di pesawat, ketika dia di airport, ketika dia ada di airport, dia telepon papi saya dan dia berkata, "Pah, aku lupa bawa uang." Aku lupa bawa uang. Dan kakak saya sangat panik, sangat takut, sangat ketakutan. Dan hari itu papa saya berkata, kalau papa bahkan kirim uang sekarang, sebentar lagi kamu boarding. Nggak akan cukup waktunya. Kita sampai, kamu pasti sudah ada di pesawat. Dan hari itu umur kakak saya cukup muda, jadi dia masih belum ngerti bisa transfer. Dia masih belum mengerti akan kehebatan dunia orang dewasa itu, saudara. Yang masih kecil, dia hanya pikir, uang ya harus tunai, uang itu harus cash. Dan ketika itu dia mulai panik, dia telepon terus papi saya, dan papa saya cuma jawab, nggak bisa, dia pasti nggak bisa. Dan dia panik, sampai akhirnya dia harus naik ke pesawat. Dan ketika dia naik, papa saya cuma berkata, sudah kamu naik aja ke pesawat, kamu naik dulu ke pesawat, nanti papi urus. Dan ketika itu saya tutup di telepon, papi saya telepon sekretarisnya yang ada di Jakarta, dan papa saya transfer akan sekian nominal, dan itu dibawakan, dan diantarkan ke airport. Saudara, ketika itu setelah kakak saya sampai di Jakarta, baru landed telepon lagi. Pak, ini gimana? Kan nggak bisa makan, nggak bisa ini, gimana ini? Panik. Sudah dari panik, marah, nangis, saudara campur aduk. Nah, dan ketika itu papa saya berkata, sudah beres. Kok bisa? Sudah beres, kamu bahkan belum nyampe, uangnya udah ada di airport. Kamu tinggal turun dari pesawat, kamu masuk ke ambil bagasimu, kamu keluar, uangnya sudah ada di situ. Jadi ketika papi saya telepon, saya tanya ke papi saya, papi, kenapa sih kok nggak papi kasih tahu aja dari awal bahwa papi punya cara, papi punya plan. Dan hari itu papi saya cuma ketawa, dan papi saya cuma berkata, ya mau coba tiru Tuhan sedikit. Saya berkata, maksudnya apa? Nah, Tuhan kan gitu kalau dengan kita. Kita butuh sesuatu. Bukan berarti ketika dia diam, Tuhan tidak mendengar doa kita. Dia dengar doa kita. Tapi caranya, seringkali Tuhan tidak kasih tahu di depan. Dia nggak akan bilang, nah, aku kan begini, maka masalahmu akan beres. Enggak. Bagaimana seakan-akan Tuhan itu silent, diam. Seakan-akan Tuhan tidak bicara apapun, seakan-akan pertolongannya tidak datang. Dan kita pikir pertolongannya akan datang terlambat. Tapi sesungguhnya pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tapi reaksi kita yang terlalu cepat. Reaksi marah kita, menggerutu kita,
terlalu cepat karena kita bergantung hanya dengan mata kita. Yang kita lihat Tuhan tidak menolong, Tuhan tidak bantu apa-apa. Tapi pada kenyataannya Tuhan sudah siapkan begitu banyak hal. Dan yang Dia mau untuk kita lakukan adalah hanya taat dan mentaati dan percaya kepada Tuhan. Dan detik kita percaya, kita taat. Seperti tadi Papa saya, naik ke pesawat. Everything is going to be okay. Dan ketika kita taat, kita naik ke pesawat itu, maka ujung dari semuanya, pertolongannya pasti datang tepat pada waktunya. Mungkin saudara berpikir, tapi nggak datang. Saudara belum tentu dengan cara Tuhan menolong itu sama dengan cara pikir kita. Bahkan Tuhan berkata rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan kita. Cara pikirnya berbeda dengan cara pikir kita. Jadi akan sebuah downgrade jika Tuhan menolong kita dengan cara kita. Karena Dia punya cara yang lebih baik untuk menolong. Tapi sekali lagi saya berdoa, jangan biarkan mata kita membuat kita menggerutu lebih cepat. Mata kita membuat kita lebih marah lebih cepat. Tapi bisakah hari ini kita percaya kepada Tuhan? Saudara, dan hari ini saya sekali lagi berdoa, jangan sampai di antara kita yang tertipu dengan sebuah ilusi. Sebuah kata ilusi itu adalah dari kata ludere, dari bahasa Latinnya adalah ludere. Artinya to play, mempermainkan, to mock, mengolok-olok, to trick, untuk memperdaya kita. Ilusi adalah impresi yang menipu setiap kita, menyesatkan, dan membuat itu akhirnya kepercayaan yang error. Dan saudara mungkin bertanya, bagaimana apa yang harus kita lakukan supaya mata kita tidak mudah menghakimi? Apa yang perlu kita lakukan supaya kita tidak jatuh dalam dosa, dan akhirnya kita mendukakan hati Tuhan dengan marah dan menggerutu, dan bereaksi lebih cepat. 1 Tesalonika 4 ayat yang keempat dalam terjemahan NIV dikatakan that each of you should learn to control your own body in a way that is holy and honorable. Sekali lagi 1 Tesalonika 4 ayat yang keempat NIV terjemahannya berkata that each of you should learn to control your own body in a way that is holy and honorable. Saudara, sekali lagi Alkitab berkata kita bisa mendisiplin mata kita. Kita bisa mendisiplin mata kita. Kita bisa kontrol badan kita. Kita bisa jaga mata kita. Kita bisa jaga mata kita dari semua yang membuat akhirnya kita gampang marah. Kita bisa, mungkin kita tidak bisa kontrol apa yang kita lihat, tapi kita bisa membuat sebuah perjanjian untuk kita tidak akan mudah menghakimi orang-orang di sekitar kita. Hari itu Ayub berkata, I made a covenant with my eyes, not to look lustfully at a girl. Hari itu Ayub berkata tentang mata yang berzina. Ayub berkata, aku membuat sebuah perjanjian dengan mataku untuk tidak melihat yang najis ketika aku melihat seorang wanita. Itu Ayub sedang mendisiplin matanya. Tapi kemudian hari demi hari, adalah kita harus praying over our eyes. Kita harus mendoakan mata kita. Dan itu yang setiap hari saya lakukan di rumah. Setiap hari sebelum saya aktivitas, saya akan berkata, Tuhan jagai mata hambamu ini. Mata yang bisa melihat berita yang salah, mata yang bisa gampang menghakimi, mata yang bisa membuat hambamu ini gampang menggerutu. Buat mata hamba ini hari ini kau jagai. Saudara, karena hari ini kita mungkin lihat di Facebook, kita lihat di Instagram, ada banyak hal saudara, yang bisa menyesatkan kita. Tapi ini Alkitab berkata, Mazmur 119 ayat yang ke-37. TPT The Passion, Mazmur 119 ayat yang ke-37. The Passion Translate berkata, help me turn my eyes away from illusion, so I pursue only that which is true. Drench my soul with life in your oath. Bantu aku Tuhan untuk menyingkirkan mataku dari ilusi supaya aku mengejar hanya yang benar. Penuhi jiwaku dengan kehidupan di dalam perjanjian-Mu. Saudara, sekali lagi kita harus berdoa untuk mata kita. Mendisiplin mata kita untuk tidak mudah menghakimi orang, mendisiplin hati kita untuk tidak mudah marah, untuk tidak mudah kecewa dengan Tuhan. Tapi kita harus berdoa setiap hari untuk berkata, Tuhan, bantu aku, Tuhan, untuk menyingkirkan mataku dari semua ilusi, supaya kita hanya mengejar yang benar.
Saudara, karena sekali lagi saya berdoa, jangan biarkan mata kita membuat kita jatuh. Mungkin dengan mamon, dengan uang, kelihatannya, wow, dalam 1 bulan, uang berusaha kembali berkali-kali lipat. Tanpa bekerja, tanpa susah-susah, maka 1 miliar akan ada di tanganmu. Saudara, dan berapa banyak orang jatuh di trap itu, saudara. Ada begitu banyak orang akhirnya jatuh, dia bilang, oke, kamu mau ikut, kamu mau dapat, kamu bayar dulu sekian. Dan tiba-tiba investasinya bodong. Investasinya abal-abal, investasinya tidak pernah ada. Dan tiba-tiba kantornya menghilang, websitenya menghilang, semuanya menghilang. Karena sekali lagi mata kita bisa membuat kita menginginkan hal-hal yang duniawi dan akhirnya menggunakan cara yang salah. Tapi sekali lagi saya berdoa, biar mata kita hari ini kita berkata, Tuhan, bantu aku Tuhan untuk menyingkirkan dari semua ilusi yang membuat aku marah dengan Engkau. Bantu aku Tuhan untuk menyingkirkan semua ilusi yang membuat akhirnya aku jatuh dalam penghakiman. Bantu aku Tuhan untuk menyingkirkan setiap ilusi untuk aku tidak jatuh kepada temptation, kepada apa yang dunia ini bisa tawarkan, tapi dengan cara yang salah. Tapi hari ini saya berdoa, biar mata kita bisa terus memandang hanya kepada Tuhan. Saudara, sebelum kita berdoa, saya ingin nyanyikan satu lagu. Saya ingin ajak saudara untuk nyembah satu lagu. Lagu ini berkata, berikanku hati seperti hatimu. Tapi lagu ini juga berkata, berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Artinya apa? Apapun yang terjadi, kita melihat itu sebuah berkat Tuhan. Sedikit apapun, sekecil apapun berkat Tuhan, mari kita melihatnya sebagai sesuatu yang luar biasa dan mengucap syukur seperti itu hal yang besar. Tapi semua masalah yang besar kita anggap kecil karena kita tahu Tuhan kita lebih besar dari setiap masalah di hidup kita. Hari ini saya mau ajak kita semua sembah Tuhan sekali lagi sama-sama sebelum akhirnya kita mau berdoa. Ya Tuhan Yesus, berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Tuhan, hari ini hamba berdoa Tuhan, biar sekali lagi Kau berikan matamu dalam mata kami ya Tuhan. Buat kami tidak mudah kecewa dengan Engkau.
Buat kami tidak mudah berprasangka dengan Engkau. Karena hari ini kami tahu Tuhan, bahkan kami ketika kami tidak bisa melihat Engkau, bahkan ketika kami tidak bisa melihat pertolongan-Mu, bukan berarti Kau tidak menolong setiap kami Tuhan. Tapi buat hari ini Tuhan, kami punya mata Engkau ya Tuhan, buat kami bisa melihat semuanya, dan kami setiap hari berkata Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang baik. Dan setiap hari apapun yang kami lalui, apapun yang kami lihat, kami berkata Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang baik. Dan hari ini hamba berdoa Tuhan, biar sekali lagi, biar Kau taruhkan mata-Mu di tengah-tengah kami. Jangan biarkan ada satu orang pun Tuhan yang memandang dengan cara yang salah. Bantu kami Tuhan untuk menyingkirkan mata kami dari ilusi. Bantu kami Tuhan untuk menyingkirkan mata kami dari semua kebohongan-kebohongan iblis. Tapi biar hari ini mata kami tertuju hanya kepadamu ya Tuhan. Dan hamba percaya Tuhan, biar sekali lagi Engkau yang bertahta di tengah-tengah kami. Engkau yang memberkati kami semua ya Tuhan. Hari ini hamba juga mau berdoa Tuhan buat semua yang tidak bisa hadir di Zoom hari ini Tuhan. Hari ini hamba percaya Tuhan, biar firman-Mu Tuhan juga sampai dalam hidup mereka. Biar kebenaran firman-Mu juga Kau tambahkan dalam hidup mereka. Dan Tuhan, biarkan pemeliharaan-Mu sempurna dalam hidup mereka. Hari ini hamba juga mau berdoa Tuhan, Buat mulia industri, manajemen, karyawan, serta pekerja, customer, supplier, semua Tuhan biaya yang terkait dengan operasional mulia industri, semua dalam pemeliharaan Tuhan dan tetap berpengharapan. Hamba percaya Tuhan, dan sekali lagi Tuhan, perlindungan-Mu, pemeliharaan-Mu sempurna. Buat hari ini Tuhan, buat semua yang dari tempat ini Tuhan. Hamba juga mau berdoa Tuhan, buat semua Tuhan karyawan Tuhan, semua karyawan-karyawati, semua mulia industri group, serta keluarganya Tuhan, yang mungkin hari ini kondisinya mereka sedang lemah, maupun fisik maupun proses pemulihan. Hari ini Bapak percaya Jehovah Rafa Kau turun di tengah-tengah mereka. Jehovah Rafa turun di tengah-tengah mereka. Dan hari ini juga mau berdoa Tuhan, buat semua Tuhan yang sedang mengalami kondisi berduka. Hamba minta Shalom-Mu turun Tuhan, Shalom-Mu turun Tuhan. Hamba minta kekuatan yang dari-Mu, kekuatan yang dari-Mu Tuhan, turun dalam hidup mereka. Dan hamba juga berdoa Tuhan, mengucap syukur buat semua Tuhan karyawan-karyawati Tuhan yang sedang berulang tahun Tuhan, maupun sedang merayakan apapun Tuhan dalam hidup mereka. Biar hari ini sukacita-Mu mengalir dalam hidup mereka. Hamba percaya Tuhan, Engkau akan berikan berkat-Mu yang ajaib Tuhan. Dan terakhir Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa Indonesia. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami percaya bangsa kami diselamatkan. Hamba minta Tuhan, biar Jehovah Rafa-Mu yang menyelimuti bangsa kami. Biar hari ini Tuhan ada roh kesembuhan, sayap kesembuhan itu yang mengalir atas bangsa kami. Dan kami percaya Indonesia pulih, Indonesia bangkit, Indonesia pulih, Indonesia bangkit Tuhan. Dan kami akan melihat kuasa tangan-Mu akan bekerja atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Dan hamba percaya Tuhan, biar hari ini apapun yang kami terima, semua firman-Mu, semua berkat-Mu, biar Kau meteraikan di tengah-tengah kami. Biar tidak hanya masuk di telinga kami, tapi masuk dalam hati kami. Hamba sudah selesai menyampaikan pesan-Mu. Sekarang Tuhan, waktunya Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami. Dan sekali lagi hamba minta Tuhan, biarkan pengurapan-Mu turun di tengah-tengah kami. Urapi mata kami Tuhan, supaya kami hanya melihat yang dari-Mu. Terima kasih Tuhan, terima ya Kudus. Hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Evangelis Hadasa yang sudah memberikan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Baik teman-teman, kita semua diberkati pada siang hari ini. Saya mengajak kembali teman-teman untuk kembali hadir di Jumat depan, di tanggal 20 Agustus, di jam yang sama, di channel yang sama, kita akan dilayani oleh Pastor Sidney Muhede. Tentu saja ini waktu yang sangat indah buat kita untuk bersekutu bersama-sama di hadapan Tuhan. Baik teman-teman, kita sudah selesai di ibadah kita pada siang hari ini. Sebagai penutup, Bu Hadasa bisa menutup ibadah kita dengan doa berkat. Mari. Baik, Pak Ketua, saya persilakan. Tuhan, hari ini kami mengucap syukur Tuhan buat pertemuan kami hari ini. Kami hamba percaya tidak ada satupun yang kebetulan di tengah-tengah kami.
Kumpulkan kami semua, hari ini kami mendengar akan firman-Mu. Kami percaya ada pesan dan ada tujuan buat setiap hidup kami. Hari ini berdoa Tuhan buat semua Tuhan, semua yang bekerja Tuhan, semua yang mengikuti, bahkan keluarga kami pun juga Tuhan. Hari ini meminta berkat, ada kesehatan, ada kekuatan yang turun di tengah-tengah kami. Dan hamba percaya Tuhan, iman kami semakin hari semakin melekat kepadamu. Kami akan terus percaya kepadamu apapun yang terjadi, karena kami tahu kami menyembah Tuhan yang hidup dan bukan Tuhan yang mati. Dan hamba percaya Tuhan, sekali lagi berkat dari kasih Allah Bapa, anugerah yang besar di Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal dalam hidup kami mulai hari ini sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Terima kasih. Amin. Amin.